Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan dan selamat sore untuk pemateri kita Muhammad. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama di Zoom untuk melaksanakan kelas KKN yaitu bertema digital marketing. Dan saya selaku sebagai moderator, perkenalkan dan Radianugrah. Langsung saja kita ke materi. Silakan pemateri Muhammad Alvin Ramadan bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bisa dilihat profil saya, nama sendiri Muhammad Alvin Ramadan, umurnya 21 tahun. Status ini sekarang sebagai mahasiswa aktif angkatan 2018 di Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga jurusan Ekonomi Islam. Mungkin bisa langsung masuk ke materi aja, Mas. Yang pertama, pengertian sendiri. Digital marketing ini adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet yang sedang banyak digunakan oleh kaum muda saat ini. Mungkin bisa next. Beberapa pendapat dari para ahli tentang digital marketing. Yang pertama, menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Yang kedua dari Klein dan Burrow, adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Yang ketiga ada Heydrich dan Stragles. Digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak bergemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Menurut Coviello, Mille, dan Marcolin, digital marketing adalah penggunaan internet dan penggunaan teknologi interaktif lain untuk membuat dan menghubungkan dialog antara perusahaan dan konsumen yang telah teridentifikasi. Tujuan digital marketing sendiri adalah untuk menarik konsumen untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Tujuan dari digital marketing sendiri dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, dan memperbaiki koordinasi anggota, menambahkan mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Kelebihan digital marketing, yang pertama, kecepatan penyebarannya. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan detik, selain itu, DM juga dapat diukur secara real-time dan tepat. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk ditonton, berapa banyak orang yang melihat, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi macam itu, selanjutnya dapat melakukan evaluasi mana iklan yang baik dan buruk, sehingga dapat memperbaiki untuk periode berikutnya. Oke, next.
jangkauannya lebih luas. Kelebihan berikut yaitu jangkauan geografis dari DM yang luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Lalu ada murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya Instagram yang dihemat dapat sampai 40%. Hal tersebut menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital marketing karena terbukti lebih efektif. Membangun nama brand. Digital marketing membantu dalam membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk. Lalu ada jenis digital marketing. Yang pertama ada website, search engine marketing, social media marketing, online advertising, email marketing, video marketing. Selanjutnya, strategi digital marketing adalah strategi yang digunakan para pelaku bisnis dalam memaksimalkan potensi aktivitas digital marketing yang sedang dilaksanakan. Setiap pelaku bisnis atau perusahaan memiliki strategi digital marketing yang berbeda-beda, disesuaikan pada kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Search engine optimizing atau bisa disingkat SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis. Sedangkan untuk konten marketing, merencanakan membuat serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca, mengetahui bisnis, dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan, konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Lalu ada pay per click atau disingkat PPC. PPC adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya Google AdWords. Anda bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Lalu ada native advertising. Bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait, contohnya promote post di Instagram dan Facebook. Lalu ada affiliate marketing, merupakan kegiatan bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Contohnya hosting video ads dengan YouTube. Selanjutnya ada social media marketing, mempromosikan brand dan konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger. Media sosial merupakan sarana yang membesar-besarkan brand. Selanjutnya ada anggaran untuk digital marketing. Mahal atau tidaknya digital marketing tergantung dengan jenis yang digunakan oleh perusahaan Anda. Jika digital marketing seperti SEO serta konten tentu saja tidak menghabiskan banyak anggaran. Akan tetapi jika digital marketing seperti brosur online serta email tentu saja memerlukan biaya-biaya tertentu.
Kesalahan umum pada digital marketing, yang pertama itu strategi yang tidak tepat sasaran. Biasanya beberapa marketer bertekad untuk mendapatkan cakupan konsumen yang banyak, sehingga kerap serampangan dalam memilih target pasar. Hal ini akan menyulitkan proses digital marketing, terlebih dalam proses analisa audiens yang menjangkau produk Anda. Yang kedua ada memahami calon konsumen. Bisnis yang sedang dijalani harus mampu menjadi solusi atas kebutuhan konsumen. Namun, masih ada banyak pebisnis yang mengabaikan hal tersebut, sehingga mereka cenderung menawarkan produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Lalu ada mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Fungsi digital marketing tidak hanya fokus pada fitur promosi yang lebih mudah, namun juga terukur. Padahal salah satu inti seorang pebisnis menggunakan digital marketing adalah untuk memilih kinerja pemasaran melalui analisis angka. Selanjutnya ada mengabaikan storytelling dan copywriting. Digital marketing erat kaitannya dengan konten. Hal yang paling penting dalam pembuatan konten adalah tulisan, baik konten desain maupun video. Peran copywriting sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan yang akan diberikan kepada calon konsumen. Lalu ada juga halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Website bisnis yang baik harus mampu menghadirkan informasi, call to action, dan landing page yang jelas, serta tidak merusak fokus pengunjung untuk menemukan apa yang mereka cari. Pastikan pula pesan yang ditampilkan di muka website singkat, jelas, namun sangat informatif. Website yang tidak lengkap seperti tidak memiliki blog, tidak dilengkapi dengan informasi kontak atau about us, juga dapat merusak reputasi bisnis. Lalu iklan dan landing page yang tidak sesuai. Kesalahan marketing yang satu ini jelas saja akan menurunkan kepercayaan konsumen. Misalnya, Anda sedang mencari laptop murah di Google, lalu klik iklan yang tersedia, tetapi ternyata Anda malah diarahkan ke halaman website yang menampilkan tablet dengan harga fantastis. Konten landing page harus sesuai dengan iklan yang Anda pasang di Google, Facebook, YouTube, Instagram, dan lainnya. Lalu ada proses checkout yang rumit. Jika website Anda mengharuskan konsumen untuk melalui tahapan checkout yang rumit, maka hampir dapat dipastikan bahwa konsumen justru akan meninggalkan website tanpa menyelesaikan pembeliannya. Ketika konsumen sudah sampai pada tahap checkout, langkah menuju proses pembayaran harus singkat dan sederhana. Tidak menghitung return of investment atau ROI. Jika Anda tidak menghitung ROI, maka Anda tidak akan mengetahui efektivitas strategi pemasaran yang telah diterapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan untuk teman-teman? Tidak ada ya. Ya, kita akhiri saja untuk kelas hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.